Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara-saudariku dan anak-anakku, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat hidayah dan nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat bertemu dengan bulan yang penuh dengan barakah, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat sebanyak-banyaknya melakukan ibadah di bulan yang penuh barakah ini, dan kita mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk kembali mengisi kuliah subuh di bulan Ramadan ini. Ada 4 kali pertemuan, dan saya tidak akan membawakan tema melainkan tema yang biasa saya sampaikan di masjid ini setiap Ahad subuh pekan pertama, yakni berkaitan dengan akidah. Dan kita telah sampai kepada pembahasan, yakni pembahasan rukun iman yang keempat. Ada 2 bab pembahasan di rukun iman yang keempat ini. Bab yang pertama, iman kepada Rasul-Rasul. Bab yang kedua, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab kedua ini ada 4 poin, dan saya telah menyampaikan pada pertemuan yang terakhir itu poin yang pertama, yakni keyakinan kita kaum ahli sunnah wal jamaah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan poin berikutnya, dimulai dari poin yang kedua, yakni
konsekuensi dan tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengaku mencintai sesuatu, maka dia pasti punya konsekuensi. Kita diminta untuk membuktikan akan kecintaan perkataan kita bahwa kita mencintai sesuatu itu. Ketika kita berkata kita cinta kepada istri kita sebagai suami, maka istri kita itu pasti dia akan menuntut, apa bukti cinta kau kepadaku, wahai suami? Betul ibunda? Halo ibunda? Tidak tidur kan di belakang? Kalau tadi kekenyangan sahur. Begitu pula ayahanda. Jika ayahanda disodori perkataan cinta dari istri, aku cinta pada kau bang, kak, kandung, maka ayahanda akan balik bertanya, apa bukti kau cinta kepadaku? Maka kalau kita mencintai yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia memiliki konsekuensi pembuktian. Mana buktinya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang ibu itu adalah bukti pembuktian cinta yang tanpa reserve, tanpa syarat. Ini bunda tahu. yakni ketika seorang ibu itu dia mengatakan cinta kepada anak-anaknya. Betul ibunda ya? Karena memang seorang ibu itu sangat cinta kepada anaknya. Buah hatinya itu, jantung hatinya itu. Dan dia sudah membuktikan itu. Bahkan Nabi mengatakan ketika ditanya, siapa orang yang patut aku hormati, aku berbakti kepadanya? Maka Nabi menjawab 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat bapak. Karena seorang ibu itu memiliki 3 hal yang tidak dimiliki kita para bapak. Yang pertama, ibu itu melahirkan, hamil. Yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Ibu, ibu, ibu. Ada ayahanda yang hamil? Ada yang hamil? Hamil Ustaz, cuman isinya udah tahulah apa isinya. Kalau isi anak tidak ada itu. Melahirkan apalagi, menyusui apalagi, tidak ada. Dan seorang ibu itu, ini pasti ibu-ibu tahu, dia rela itu untuk bertaruh nyawa demi melahirkan anaknya itu. Kita ini semua anak ini. Coba kita lihat bagaimana proses melahirkan itu, ayahanda. Ya subhanallah, pertaruhan nyawa. Bayangkan kita keluar dari tempat yang kita, ya subhanallah, berapa urat yang putus itu. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa salah satu yakni orang yang mendapatkan pahala syahid seperti orang mati syahid,
yakni ketika seorang wanita wafat saat dia melahirkan atau asbab dia melahirkan itu, maka dia dapat pahala syahid. Walaupun jenazahnya itu tetap diurus seperti orang biasa. Berbeda dengan yang mati syahid perang membela agama Allah dan Rasulnya. Dia dikubur dengan darah dan pakaian yang dia pakai. Itu syariat kita. Tapi wanita yang wafat melahirkan anaknya, sebab melahirkan anaknya, ia dapat pahala syahid. Dan ini bukti kecintaan yang tanpa reserve, tanpa syarat. Oleh karenanya, kalau orang tua seperti itu, apalagi Allah dan Rasulnya. Saya ulangi, kalau kita sebagai orang tua mencintai anak kita seperti itu, maka terlebih lagi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus lebih dari itu. Nabi SAW beliau pernah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, siapa orang yang paling kau cintai?" Nabi bertanya. Jadi kita juga boleh bertanya kepada istri kita, pada suami kita, siapa orang yang kau cintai, paling kau cintai. Ngikut Nabi. Nabi pernah bertanya itu dengan sahabat Umar. Maka Umar menjawab, "Dirimu ya Rasulullah." Setelah diriku. Cuman dia kasih syarat. Dirimu ya Rasulullah setelah diriku. Jadi Umar naruh cinta kepada Rasul itu nomor 2 sesudah cinta pada siapa? Diri dia. Maka kata Nabi, tidak, belum sempurna kau mencintaiku sebelum kau cinta kepadaku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Jadi dibalik. Jadi kita lebih mencintai Rasulullah dibanding cinta kita kepada diri kita sendiri. Maka kata sahabat Umar, "Ya Rasulullah, ketahuilah bahwa sejak saat ini aku mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku sendiri." Subhanallah. Maka kita lihat para sahabat itu sangat mencintai Nabi SAW. Mereka rela menukar nyawa mereka demi membela Nabi SAW. Itu banyak kisah yang kita bisa baca di dalam sejarah itu. Oleh karenanya kita kembali ke tadi. Apa bukti kita cinta pada Rasul? Apa bukti kita, konsekuensi kita cinta pada Rasul? Yang pertama, kita mencintai beliau mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan, meneladani beliau, dan mendahulukan sabda beliau atas segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnah beliau. Jadi kita cinta pada Rasul, kita agungkan beliau, kita besarkan beliau, kita muliakan beliau, kita meneladani, mengikuti beliau. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kau mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, yakni Rasul. Dan di sini dikasih garis merah di bawah, mendahulukan ucapan beliau, sabda beliau melebihi dari perkataan sabda orang selain beliau. Wah, ini hebatnya ini. Jadi kalau Nabi sudah ngecek sesuatu, ayahanda, tidak boleh kita bantah dengan perkataan orang lain selain beliau. Tidak boleh. Kalau Nabi sudah ngomong A,
Lalu kita bantah dengan omongan orang selain beliau B. Gak boleh. Pernah suatu ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang perkataan Nabi yang dia dengar. Nabi berkata, lalu datang sahabat yang lain berkata, Abu Bakar seperti ini, Umar seperti ini. yakni ingin menyanggah itu. Maka Ibnu Abbas marah dia. Bagaimana kau? Aku sudah mengatakan Nabi bersabda seperti ini, kau bantah dengan perkataan Abu Bakar, Umar. Coba bayangkan itu. Perkataan Abu Bakar, Umar aja gak boleh kita buat jadikan membantah perkataan Nabi. Padahal Abu Bakar, Umar itu orang yang sangat dekat dengan Nabi, sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin pertama dan kedua, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi, sahabat karibnya. Banyak hadis yang mengatakan, aku bersama Abu Bakar, Umar, aku sedang duduk bersama Abu Bakar dan Umar, aku sedang berjalan bersama Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan kedua orang ini dekatnya dengan Nabi. Tapi tidak boleh kita bantah perkataan Nabi dengan pakai dalil perkataan Abu Bakar, Umar. Apalagi perkataan orang selain dua orang itu. Apalagi kita bantah perkataan Nabi dengan perkataan orang majhul. Apa majhul? Orang yang tidak dikenal. Siapa dia? Yang kedua, konsekuensi atau tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu, yakni kita mentaati apa yang beliau perintahkan. Jadi apa yang Nabi perintahkan kita kerjakan. Gak usah kita lagi ngapa ini ngapa itu. Kalau Nabi sudah mengatakan, Nabi yang perkataannya itu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Dan tidaklah dia Muhammad itu berkata menurut hawanya, hawa nafsunya. Dia itu melainkan berkata itu apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang beliau perintahkan, maka kita apa? Jawabannya sami'na wa ata'na. Sahabat itu kalau Nabi nyuruh A, kerjakan. Tidak ada kayak kita ini ngaku. Orang Nabi. Nabi yang ngecek. Sampai-sampai Al-Imam Malik beliau berkata, setiap manusia boleh kita terima, boleh kita tolak perkataannya, siapa saja, kecuali pemilik kubur ini. Sambil Imam Malik menunjuk kuburan Nabi, karena Imam Malik itu ulama Madinah, beliau mufti, pemberi fatwa, tempat orang bertanya soal agama di kota Nabi Madinah. Beliau berkata, setiap orang, siapa saja, boleh kita terima, boleh kita tolak, siapa saja. Jadi kalau jadi ustaz, saya tidak mau baper dah. Saya tidak mau baper kalau perkataan saya ada orang yang setuju, ada yang tidak setuju, biasa aja itu. Saya tidak setuju Ustaz, tidak apa-apa. Orang perkataan saya, sebagaimana saya juga tidak setuju kalau perkataan seseorang. Tapi kalau perkataan Nabi, kemana lagi kita nak mencari? Kalau perkataan Nabi saja sudah kita tidak percaya. Faham sampai di sini jemaah?
Kalau perkataan Nabi aja kita nggak percaya lagi, kemana kita? Karena satu-satunya manusia yang maksum itu hanya para nabi. Ustadz nggak maksum, nggak terjaga dari apa? Dari kesalahan dosa. Yang terpelihara dari dosa itu para nabi, anbiya. Ustadz nggak terpelihara dari salah dosa, bahkan bisa terkena kami. Bukankah salah satu sifat yang tidak disukai manusia itu salah satunya adalah jargoni? Tahu ayahanda jargoni? Ada yang tahu apa itu jargoni? Ini dari Jawa, istilah orang Jawa ini. Ada yang tahu? Iso ngajar, orang iso ngelakoni. Nah itu. Ada orang Jawa sini? Banyak kan? Itu salah satu konsep orang Jawa itu. Jangan jargoni. Iso ngajar, orang iso ngelakoni. Ya ini dia bisa ngomong aja, tapi nggak melakukannya, nggak melakoni. Kalau bahasa Bengkulu apa ya anda? Ngecek baik. Apa ibunda? Baca ngomong aja. Nah, itu bahasa Sumsel. Baca aja kabar. Ini sifat yang tidak disukai oleh orang. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma ta'lamun ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, sangat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang bisa ngecek aja tadi, tapi dia tidak melakukan. Hai orang yang beriman, kenapa kamu berkata apa yang tidak kamu berbuat? Ini kenanya ke siapa? Ke siapa? Kepada kita semua bisa kena, apalagi ustaz. Kepada suami bisa kena, kepada ayah bisa kena. Mana anak-anak tadi? Di luar Ramadan, kece ayah. Hoi, lumayan lah. Ini dia ngecek dengan anak. Hoi, supaya harus ngecek tu. Kece ayah sambil merokok. Terus anaknya ngecek. Dia tak berani bantah di depan kayaknya. Dia ngecek ke maknya di belakang. Ayah tu, abah tu, papa tu. Macam ngecek aja nyuruh solat. Nya dewek ida. Tidak solat. Itu jargon. Maka ini terkena ke semua orang, terutama tokoh, ustaz. Maka jangan ayahanda menilai kami para ustaz. Hebatnya ustaz tu. Woi, baiknya tidak tahu ayahanda tu kelakuan Amri. Yang tahu siapa? Siapa yang tahu? Istri saya, orang rumah itu yang lebih tahu. Macam mana kelakuan Amri. Maka kata Nabi, bukti bahwa kamu itu orang yang baik. Siapakah orang yang paling baik di antara kamu? yakni orang yang paling baik kepada istrinya. Lihat, Nabi menjadikan istri. Kenapa? Karena istri itu orang yang lemah. Dia di bawah kita, kita kasih nafkah ke dia, kita kasih mahar ke dia, kita pemimpinnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kadang kita otoriter, kadang nyuruh istri kita pakai kaki, bangunkan bini kita pakai kaki, woi bangun. Tidak ada ihsannya itu baik itu. Karena dia nggak tahu, lemah.
banyak itu kan. Maka ada istilah zaman sekarang tuh KDRT. Ini koreksi bagi saya ini. Aduh, Anda nggak tahu. Tapi Ustadz itu, Kiai itu nggak pade. Itu pencitraan boleh jadi. Apalagi zaman sekarang ini, zaman media sosial. Dia kasih, padahal di rumah pelit. Dia ngasih orang, padahal di rumah tidak pernah ngasih ke istrinya. Padahal dia mampu. Sampai pernah saya dapat cerita itu, ada ustadz ngisi ceramah. Dia ngisi ceramah begini. Ada yang teriak di belakang. Bohong. Ada yang teriak di belakang, suara perempuan. Bohong. Diselidik sama orang. Rupanya bininya yang ngecek. Siapa yang ngecek? Siapa? Bininya yang ngecek. Kebetulan ustadz tuh bininya 2. Tidak tahu bini pertama atau bini kedua. Jarkoni. Bisa ngajar, orang iso melaku. Ini bisa kena ke tokoh masyarakat. Pemimpin dari yang paling rendah sampai tinggi. Hati-hati jadi Pak RT. Mana Pak RT? Ada? Mana Pak RT? Hati-hati jadi Pak RT Ayahanda. Ayahanda siap-siap dinilai orang. Pak RT kok baca aja nyuruh gotong royongnya tidak pernah hadir. Hati-hati jadi Pak RT. Jadi pengurus masjid juga. Pengurus masjid ada, tapi tidak pernah kelihatan batang apa. Hidungnya udah pernah sholat, padahal nggak ada. Kecuali kalau lagi berkota sakit, apalah. Itu jadi orang. Ustadz juga gitu. Orang akan nilai. Ada akhlak, pembuktian perkataannya itu. Si Amri ini akan diminta. Apa yang kau bilang tadi? Ada akhlak, kau sikap kau kepada orang tua, cara ngomong, cara bersikap. Itu jadi penilaian. Dan Allah Maha tahu. Dan Nabi itu orang yang paling bisa menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah langsung yang jadi apa namanya itu, pembela Nabi, saksinya. Dia itu jadi suri teladan. Kalau kita belum tentu. Tapi Allah sampai ditanya sahabat, apa akhlak Nabi? Kata istrinya tercinta Aisyah, kana khuluqu al-Qur'an. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran itu ayahanda, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, apa yang ada di Quran itu dikerjakan oleh Nabi. Kalau Quran berkata jadilah pemaaf, Nabi orang yang pemaaf. Kalau Quran mengatakan jadi orang yang sabar, Nabi orang yang paling sabar. Kalau Quran mengatakan takwa, Nabi orang paling takwa. Semuanya. Kalau Quran nyuruh sholat malam, Nabi orang yang banyak sholat malam. Membenarkan apa yang beliau sampaikan. Poin ketiga. Yang keempat, menahan diri dari apa yang beliau larang dan beliau cegah. Yang kelima, beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, atau dengan kata lain wajib ittiba kepada beliau. Yang terakhir, yang keenam, bersolawat kepada beliau. Ini kita bukti kita cinta pada beliau itu kita banyak solawat. Ayahanda, ibunda, bukti bahwa ayahanda mencintai ibunda. Nama orang yang paling banyak disebut itu oleh ayahanda itu ibunda. Apapun redaksinya, entah istriku, entah panggil namanya, entah cintaku, entah sayangku, atau adikku, tentu yang paling banyak kita sebut istri kita.
karena dia orang yang paling cinta, paling dekat. Begitu pula istri. Kalau dia cinta pada suaminya, tentu nama suaminya yang paling dia banyak panggil, dia sebut, dia kenal. Masuk ada lanang banyak nyebut nama Tino yang lain. Ketawa ayahanda. Iya kan? Banyak nyebut Tino lain, nama artis, idolanya, pemain film. Banyaklah nyebut. Mana buktinya? Nah, kalau kita cinta pada Rasulullah, kita banyak nyebut nama Rasulullah itu, yakni dengan bersolawat. Bahkan Allah mengatakan di surah Al-Ahzab itu, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat, orang-orang yang beriman itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Hai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Makna solawat Allah kepada Nabi itu yakni Allah memuji-muji Nabi di hadapan para malaikat. Itu maknanya Allah bersolawat kepada Nabi. Ini disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini. Makna solawat malaikat kepada Nabi yakni malaikat mendoakan beliau. Makna solawat kita kepada beliau yakni kita mohon ampunan untuk beliau kepada Allah. Di dalam kitab Jala'ul Afham yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau ada menyebutkan 41 waktu dan tempat bersolawat itu. Saya ulangi, 41 waktu dan tempat. Beberapa di antaranya ketika tasyahud, saat kapan? Saat sholat. Yakni yang kita kenal salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Kemudian ketika akhir qunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait, dan seterusnya. Bersolawat kita di sini. Ketika khutbah, ceramah, apa lagi? Setelah azan, tadi azan, la ilaha illallah, la ilaha. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan beberapa redaksi yang sunnah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman mahmudanil lazi wa atta. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Saat berdoa, kita berdoa ya, dan jangan lupa salawat ibunda. Salah satu cara doa kita dikabul, adabnya bersolawat. Masuk keluar masjid, masuk keluar masjid itu solawat. Setiap menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam, baik secara tegas nama Muhammad atau secara tersirat beliau sallallahu, kita sebut. Atau ketika mendengar nama beliau, menyebut nama beliau, atau membaca nama beliau. Ayahanda, ibunda baca buku, lalu di buku itu tertulis Nabi Muhammad, kita itu salawat sallallahu alaihi wasallam. Ketika ngetik zaman sekarang ada kan? Maka bagaimana Ustaz kalau ada orang ngetik salawat itu pakai SAW? Kira-kira boleh dah ya? Kalau kita ngetik salawat itu disingkat SAW, Muhammad SAW, ya boleh saja sebenarnya. Tapi kalau kita ingin dapat pahala lebih besar, kita tulis lengkap saja sallallahu alaihi wasallam. Kalau menulisnya pakai huruf Latin, atau kita pakai copy paste aja, kan sudah ada itu yang Arab.
tulisan Arab sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling banyak bersolawat itu, maka orang yang paling besar kemungkinan dapat syafaat dari Nabi. Dan tahu dah ayah anda siapa orang yang paling banyak bersolawat pada Nabi? Itu para ahli hadis. Karena ahli hadis itu menyampaikan sabda Rasul, pasti dia menyebut nama Nabi. Dia paling banyak di bukunya, di ceramahnya, muhadharahnya bersolawat. Manfaat solawat itu banyak sekali. Dapat pertolongan, melakukan ibadah yang besar, dikabulkan doa, dan seterusnya. Dan yang terakhir, tidak boleh kita buat-buat sendiri model solawat itu. Tidak boleh. Saya ulangi, tidak boleh buat-buat dewek solawat itu. Solawat ini, solawat itu. Tidak boleh. Ini ibadah Nabi. Bacaannya, sebabnya, caranya, waktunya. Ada saya pernah dapat itu. Orang baca solawat 3 kali apa 30 kali. Lalu ngentak-ngentak bumi. Seikona. Solawat kali lalu berapa kali? Katanya khasiatnya untuk melet tino. Untuk apa? Nah, itu danyo itu bid'ah itu. Jangan diamali ya anda ya. Saya ngajari kok bukan kelak diamali. Itu ngasih contoh. Tidak boleh kita buat salawat itu sendiri. Khasiatnya, tempatnya, jumlahnya nggak boleh. Seperti tadi itu. Salawat untuk melet dino. Baca 3 kali atau 30 kali. Entah-entah bumi. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingin bertanya atau nambahkan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.